Shalom Bapak Ibu, selamat merayakan Pentakosta pertama turunnya Roh Kudus dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu perayaan turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama 19 Mei 2024. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dan epistel dari Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 42. Diikat oleh topik atau tema kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan huaso nito di porbadia na pasadahon. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama tanggal 19 Mei 2024. Dihubungkan dengan topik minggu kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Saudara, perayaan Pentakosta merupakan suatu perayaan besar baik bagi orang Yahudi sendiri maupun bagi gereja atau orang-orang Kristen sepanjang zaman. Bagi orang Yahudi, Pentakosta itu merupakan satu perayaan yang sangat-sangat bersejarah dan sudah dirayakan ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Bagi orang Yahudi, ada 3 peristiwa penting yang dirayakan sekaligus pada hari Pentakosta itu, yakni pertama, pesta panen, dalam bahasa Batak Toba, pesta gotilon. Pesta panen atau pesta gotilon ini merupakan saat ketika orang Israel atau orang Yahudi mengucap syukur kepada Tuhan atas berbagai
berbagai-bagai berkat Tuhan dalam bentuk hasil bumi, hasil panen yang mereka peroleh, baik dari ladang, dari kebun, bahkan juga dari ternak. Perayaan kedua dalam Pentakosta, Pesta Taurat. Dalam bahasa Batak Toba disebut itu Pesta Patik. Pada pesta Pentakosta inilah orang Israel memperingati saat Musa menerima 10 Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Dan sejak saat itu mereka berjanji kepada Tuhan untuk tetap setia dan taat serta tunduk sepenuhnya di bawah kuasa atau kendali hukum Taurat Tuhan itu. Kemudian perayaan ketiga, merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Saudara, di saat mereka merayakan Pentakosta ini, mereka menyatakan diri dan komit sebagai suatu bangsa yang khusus dan istimewa dan langsung dipimpin oleh Allah. Inilah yang disebut dengan teokrasi. Saudara, karena begitu besarnya perayaan Pentakosta ini bagi orang Israel atau orang Yahudi, maka diaturkan kepada semua orang Israel bahwa semua orang Israel harus datang ke Yerusalem dari berbagai pelosok atau penjuru dunia di mana mereka merantau atau tinggal. Pada hari yang begitu bersejarah itu juga selalu akan banyak orang-orang dari berbagai-bagai bangsa lain dari luar Israel yang datang ke Yerusalem dalam berbagai-bagai urusan atau kepentingan. Mungkin untuk kepentingan menjalankan usaha, bisnis, dagang, atau mungkin juga menyangkut urusan pemerintahan, urusan politik, dan lain-lain. Dan sebagian dari kebangsaan mereka disebutkan dalam pasal 2 ayat 9-11. Saudara, dapat kita bayangkan betapa ramainya kota Yerusalem di saat perayaan Pentakosta ini. Betapa banyak atau betapa hiruk pikuknya orang-orang atau manusia lalu lalang dengan 1001 macam kesibukan di Yerusalem. Dan sangat luar biasa, justru saat-saat atau ketika di hari besar seperti inilah ternyata Tuhan itu mendemonstrasikan, mempertontonkan peristiwa pencurahan Roh Kudus itu kepada murid-murid Yesus dan juga kepada orang-orang percaya di Yerusalem saat itu. Apa yang terjadi saat turunnya Roh Kudus itu? Pada ayat 2-4, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah kepada mereka nyala api seperti lidah-lidah yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Mereka penuh Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Pada ayat 5-11, semua orang yang diam di Yerusalem, baik orang-orang Yahudi yang saleh dan juga dari segala bangsa-bangsa di bawah kolong langit ini, berkerumun heran melihat murid-murid dan orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka bingung karena mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri juga. Bahkan mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka dalam bahasa kita sendiri? Kalau kita hitung semuanya, ada 17 bangsa yang tercatat di situ, termasuk Yahudi, Bapak Ibu. Saudara, apa yang terjadi saat peristiwa pencurahan Roh Kudus ini sesuai benar dengan seruan topik Minggu Pentakosta. Memperingati turunnya Roh Kudus tanggal 19 Mei 2024 ini, kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah isi khotbah kita di ibadah Minggu. Memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama, tanggal 19 Mei 2024, dihubungkan dengan topik Minggu, kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Kuasa itu di perbadian apa sadahon. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Ayat 1 kita temukan itu. Saudara, kita lihat di sini bahwa kemauan orang untuk percaya
adalah merupakan syarat mutlak untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak percaya, yang masih mendua hati, yang ragu-ragu, yang masih bimbang, yang masih rawan hatinya dan imannya kepada Yesus Kristus. Oh, tidak mungkin kepada mereka, pasti tidak akan diberikan. Pada Efesus pasal 1 ayat 13 dituliskan oleh Paulus, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, ini memberi kepastian bagi kita saat ini. Ketika kita mendengar khotbah ini, bahwa apabila Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara juga sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka pastikanlah dalam dirimu bahwa kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya juga dipenuhi sungguh oleh Roh Kudus. Amin, Bapak, Ibu. Penerimaan Roh Kudus bukan tergantung kepada lamanya seseorang menjadi Kristen. Juga tidak berdasarkan pada seberapa dalamnya pengetahuannya akan firman Tuhan, akan pengajaran Allah, meskipun itu sangat-sangat penting juga. Tetapi Roh Kudus itu dicurahkan, Bapak Ibu, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau percaya dan mau mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, syarat untuk mendapat pencurahan Roh Kudus ini adalah tidak asal Kristen saja. Padahal kekristenannya hanya sebagai simbol saja, hanya di KTP saja. Hati dan hidupnya sehari-hari nggak mencerminkan, nggak menunjukkan iman kekristenan. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seruan topik Minggu Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan sekarang akan mendorong kita sungguh-sungguh harus percaya kepada Yesus agar kita mendapat kuasa dan pencurahan Roh Kudus. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Pengajaran kedua, Roh Kudus dicurahkan bagi orang yang mau berkumpul, tanda kutip berkumpul, ayat 1 juga. Apa artinya? Kalau disebut di sini berkumpul pada akhir dari ayat 1 itu. Dalam bahasa Yunani disebut di sini sumpleroustai, artinya full with sharing the experience of others. Nah, itu artinya penuh dengan berbagi-bagi pengalaman kepada yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, inilah arti berkumpul di sini dalam ayat 1 ini. Berkumpul artinya kemauan atau kesediaan kita berbagi kasih Allah yang sudah kita terima dari Tuhan. Kemauan kita berbagi pengalaman pengetahuan yang bisa membantu, menolong, mencerahkan, memotivasi orang lain agar tetap mereka juga bersemangat. Jangan jatuh dalam imannya di saat menghadapi cobaan, pergumulan-pergumulan, dan tantangan-tantangan hidup. Nah, sharing pengalaman kita, Bapak, Ibu, ketika kita berkumpul dan hendak berbagi pengalaman rohani atau hendak bersaksi akan kasih Tuhan, kasih Allah Kristus, itu akan terjadi, akan muncul, akan datang dalam diri kita curahan Roh Kudus, kuasa Allah untuk menolong kita agar kita bisa punya wibawa, punya hikmat, punya kuasa dalam men-sharing, dalam menyampaikan bersaksi atas kebesaran-kebesaran Tuhan itu. Amin, Bapak, Ibu. Jadi Bapak, Ibu, berkumpul di sini berbeda sekali dengan kumpul-kumpul yang hanya membicarakan apa? Membicarakan masalah-masalah uang, masalah-masalah politik, apalagi hanya sekedar ngobrol-ngobrol, ngerumpi-ngerumpi, hingga juga mengata-ngatain orang. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, berkumpul di sini bukan berarti seperti ungkapan orang Batak Toba. Ada ungkapan Batak Toba seperti ini. Jika ketemu atau ngumpul 2 orang, mereka akan main catur, katanya. Jika ngumpul 3 orang, mereka main kartu, main judi. Jika ngumpul 4 orang, apa yang mereka lakukan? Marede, bernyanyilah mereka, markur, vokal grup, dan lain-lain. Jika yang berkumpul itu sudah lebih dari 4 orang, kata mereka akan berkelahi, bertengkar, mertokar. Oh, Bapak, Ibu, bukan berkumpul-kumpul seperti itu. Jauh sekali.
Juga berkumpul di sini bukan seperti ungkapan suku-suku lain, seperti misalnya suku Jawa. Ada ungkapan Jawa yang mengatakan, mangan ora mangan asal kumpul. Oh, Bapak Ibu, bukan juga ngumpul-ngumpul seperti itu, tetapi berkumpul dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 1 itu berarti terlibat dengan sharing pengalaman rohani, didorong oleh kemauan kita mendengar firman Tuhan, berbagi sukacita, berbagi kasih dari Allah, berbagi kuasa dari Roh Kudus kepada sesama kita. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan bagi orang yang mau bertekun dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 14, sebelum pencurahan Roh Kudus atau sebelum Nats khotbah kita ini. Doa itulah yang merupakan persiapan awal menerima curahan Roh Kudus. Orang yang kurang, bahkan malas berdoa, pasti tidak akan menerima curahan Roh Kudus, Bapak Ibu. Praktik berdoa ini tidak boleh main-main, Bapak Ibu, tidak boleh main-main. Ini kunci utama untuk menerima Roh Kudus. Makanya mari kita gerakkan hidup kita, ketekunan berdoa. Gerakkan keluarga kita supaya doa itu jangan mati. Jangan bosan-bosan berdoa agar kita semua anggota-anggota keluarga itu mendapat curahan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Dengan dan lewat doa, maka seruan Tobik Minggu Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus tanggal 19 Mei 2024 ini, kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan wasoni todi perbadian apa sadahon itu akan terrealisasi, terkabul, tercipta dalam hidup kita masing-masing, hidup keluarga kita, bahkan hidup dari anggota-anggota gereja kita. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran yang keempat, Roh Kudus dicurahkan bagi orang yang sehati, sepikiran, ayat 46. Saudara, meski khotbah kita hanya sampai ayat 13 saja, tetapi penting sekali kita perhatikan bahwa ada syarat untuk menentukan pencurahan Roh Kudus itu, yakni sebagaimana pada ayat 46 di sana ditulis, dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara, inilah hakikat dan keberadaan hidup murid-murid dan orang-orang percaya di zaman pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta ini. Di saat mereka berkumpul, mereka sehati. Hatta Batak Tuba ditulis, saroha di bagas joroi. Nah, saudara, hidup dengan sehati, nasa rohaon, ini sangat penting. Kita jaga, kita pelihara dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu. Harus ini. Jujur kita akui, ada banyak orang Kristen yang sama-sama berkumpul, sama-sama berdoa, sama-sama beribadah, tetapi tidak sehati, sepikiran, seperasaan. Oh, begitu banyak kumpulan orang Kristen, sama-sama duduk, sama-sama sermon, sama-sama masuk ke pertanyaan, sama-sama marminggu, tetapi hatinya bermusuhan, tidak saling cakapan, berselisih paham dan lain-lain. Oh, Bapak Ibu, saudara, khotbah di perayaan Pentakosta pertama ini mengingatkan kita sekarang, di saat kita mendengar khotbah ini, semoga kita bisa melawan penyebab-penyebab ketidaksehati sepikiran itu, agar kita terus mendapat curahan Roh Kudus itu. Setiap orang, setiap keluarga yang tidak akur, tidak harmonis, oh pasti jauh dari Roh Kudus itu, Bapak Ibu. Jauh. Gereja atau kumpulan yang selalu kacau, ribut-ribut, saling mencela, tuding-menuding, oh itu semuanya pasti tidak akan dapat curahan Roh Kudus. Sebaliknya akan mendapat curahan roh iblis, roh setan, roh perkelahian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jauhkanlah itu semuanya agar kita mendapat kuasa Roh Kudus sebagaimana topik minggu ini. Pengajaran kelima, berbagai pengaruh dan buah Roh Kudus bagi orang percaya. Mari kita lihat. Buah pertama,
memberi damai, semangat, dan keberanian. Itu pertama, saudara. Pada ayat 2 dan 3 disebut, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Perlu kita ketahui bahwa itu bukan angin keras biasa. Bukan angin biasa, Bapak, Ibu. Jika itu angin biasa, maka pasti akan merusak, akan menumbangkan berbagai-bagai hal, baik rumah pun pohon-pohon di sekitarnya, toh. Juga bukan lidah api biasa yang dapat membakar atau menghanguskan habis rambut-rambut lah, baju lah yang mereka pakai saat itu. Sebaliknya, justru angin keras dan lidah-lidah yang seperti api itu yang hinggap di atas diri mereka itu membuat diri mereka tenang, penuh damai sejahtera. Mereka berani bersaksi, mereka segar, bugar, sehat semuanya, Bapak, Ibu. Saudara, inilah buah Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam hidup kita, jikalau rumah tangga kita atau gereja kita masing-masing sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hati kita pun akan merasa damai sejahtera, akan merasa terang benderang, tenang, tenteram dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Ini, Bapak, Ibu, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan mau lagi merusak, menumbangkan sesamanya, enggak lagi. Tidak akan mau membakar-bakar emosi, kemarahan sesamanya untuk berkelahi terus. Tidak akan membuat orang lain lagi cemas, takut, atau merasa galau. Oh, enggak lagi. Tapi kehadiran Roh Kudus itu akan membuahkan damai sejahtera walaupun menghadapi berbagai-bagai krisis kehidupan ini. Amin, Bapak, Ibu. Buah kedua daripada Roh Kudus. Roh Kudus menghilangkan tembok-tembok atau dinding-dinding pemisah. Setiap perayaan Pentakosta di Yerusalem ada kerumunan massa yang luar biasa yang datang dari berbagai-bagai penjuru dunia, Bapak, Ibu. Di sini ada 17 bangsa dunia yang disebut, yang tentu saja berbeda dalam banyak hal. Terutama berbeda dalam hal bahasa tentunya, berbeda dalam budaya, dalam keyakinan atau kepercayaan. Namun, mereka semuanya ternyata dapat bersatu, bersekutu. Kenapa bisa? Inilah kuasa dan buah kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus mempersatukan manusia-manusia dari berbagai-bagai latar belakang. Saudara, kita lihat di sini begitu tingginya daya, kuasa, penetrasi, penerapan Roh Kudus ini. Jika Roh Kudus sudah ada di dalam hati, dalam hidup setiap orang-orang percaya, setiap kita, Bapak, Ibu, maka semua dinding-dinding pemisah, perbedaan-perbedaan yang membuat kita jauh, membuat kita saling bentrok, saling bertolak belakang, saling membenci, saling memusuhi, akan runtuh, itu akan hancur itu. Darumbi. Perbedaan tingkat ekonomi misalnya, tingkat sosial, budaya, tidak lagi menghalang-halangi kebersamaan kita, menghalangi persekutuan, persaudaraan kita. Oh, enggak lagi. Orang kaya bisa duduk bersama dengan orang miskin. Pejabat juga bisa bersaudara dengan petani. Orang kota dengan orang desa, sama-sama beribadah, sama-sama dalam hal-hal yang baik. Ibadah atau doa kita akan berjalan penuh dengan damai sejahtera. Buah ketiga, Roh Kudus itu memberi pengertian dan pemahaman yang baik bagi kita. Saudara, kita lihat di sini peranan Roh Kudus menerjemahkan kata-kata atau khotbah para rasul-rasul itu sehingga semua orang yang mendengar mengerti meski berbeda bahasa mereka. Saudara, dalam hidup sehari-hari kita sangat membutuhkan hidup yang saling mengerti, saling memahami dalam bahasa Batak Toba, ngoluna marsyatu sanon. Ini sangat penting, Bapak, Ibu. Sangat-sangat urgent sekali. Dan hidup seperti ini hanya bisa terjadi kalau dalam hidup kita masing-masing dan sesama kita sudah ada dan sudah dipimpin oleh Todi Porbadia itu, Roh Kudus itu, Holy Spirit lead us together. Tanpa Roh Kudus, hidup dan pergaulan atau persaudaraan kita itu akan kacau balau. Sulit memahami satu dengan yang lain. Dalam banyak hal, nggak saling mengerti kita. Dan marsyatu sak kita.
Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu, suami akan sulit memahami apa maunya istrinya, atau sebaliknya, istri tidak akan mengerti apa maunya suaminya, apa keinginan sesamanya. Akhirnya masing-masing menganggap dirinya lah yang paling benar, paling hebat. Orang lain salah, orang lain kecil. Maka sering bentrok, bertengkar, saling mempersalahkan sesama kita, atau bisa sampai tidak cakapanlah berhari-hari mersanding SKT Mahita. Oh, Bapak Ibu, sangat-sangat pahit kalau tidak ada Roh Kudus. Jika Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, maka kita sebagai orang tua pun sulit memahami, mengerti aspirasi, ungkapan hati dari anak-anak kita, karena masing-masing anak kita punya keinginan-keinginan sendiri, sifat-sifat karakter sendiri, beda satu sama lain. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, yang paling parah lagi adalah kita tidak mungkin akan mengerti firman Allah. Kita tidak mungkin mengerti lagi kehendak Tuhan. Khotbah-khotbah para sintua, pendeta pun bagi kita akan sulit kita mengerti, dan kita akan bilang khotbah-khotbah mereka itu omong kosong saja, abal-abal, nggak benar, nggak bagus, dan sebagainya lah, tuduhan-tuduhan kita yang miring kepada mereka. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita jadikan Roh Kudus itulah guru agung, pengajar, pembimbing kita dalam segala hal. Amin, Bapak Ibu. Roh Kudus itulah yang mengajar dan yang memimpin kita agar kita memiliki hikmat, pengetahuan, dan kemampuan menjalankan hidup kita sesuai dengan tanggung jawab yang ada pada kita. Mari kita berdomani pengajaran Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dan seterusnya. Di sana dikatakan, tetapi kepada setiap orang dikaruniakan penyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada orang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu, Bapak Ibu, ada bermacam-macam dalam hidup orang percaya. Mari kita terima itu bagi kita, sehingga kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan huasonito di perbadian pasadahon, sebagaimana topik perayaan Pentakosta pertama 19 Mei 2024 ini, kita bisa terapkan dalam menapaki seluruh kehidupan ini. Selamat Hari Pentakosta buat kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di Minggu Pentakosta pertama 19 Mei 2024 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini, agar semakin banyak orang percaya kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan kuasoni tondi porbadia napasadahon termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Pentakosta pertama. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Semoga Roh Kudus juga memimpin hidup kami supaya kami mampu menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan ini, yang memberikan kepada kami damai sejahtera, sukacita, saling memahami, saling mengerti, sehingga terhindarlah dari diri kami segala bentuk yang dapat memecah belah. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Amin.